Selamat datang di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan nasib tenaga honorer yang ikut seleksi pada P3K 2023, akan tetapi eh, berhasil mencapai nilai tertinggi atau nilai di atas dari passing grade. Bagaimana nasibnya di 2024? Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, diketahui bersama bahwa pada seleksi P3K 2023 terdapat banyak tenaga honorer yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi atau nilai di atas dari passing grade. Banyak yang menuntut agar mereka ini bisa masuk menjadi prioritas pertama pada seleksi P3K 2024. Banyak yang berharap agar mereka yang telah mencapai nilai passing grade di seleksi P3K 2023 tidak perlu mengikuti tes kembali di seleksi P3K 2024, akan tetapi langsung diangkat dan langsung mendapatkan penempatan. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka di video kali ini kita akan eh, membagikan informasi dan pernyataan dari pejabat terkait dengan nasib tenaga honorer yang mencapai nilai ambang batas di seleksi P3K 2023 yang lalu. Meski sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi ASN P3K 2023, guru honorer, jadi di sini kita bahas guru honorer, akan tetapi setidaknya ini sudah bisa memberikan gambaran kepada seluruh formasi honorer, apakah itu tenaga teknis, kesehatan, maupun tenaga guru. Jadi meski sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi ASN P3K 2023, guru honorer kode P dan TL tetap harus mengikuti tes CASN 2024 agar bisa diangkat menjadi P3K. Pernyataan itu dengan tegas disampaikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan beberapa waktu yang lalu. Jadi secara penegasannya adalah guru honorer yang mendapatkan kode P. Kode P ini adalah para tenaga honorer yang memiliki nilai di atas passing grade itu harus tetap mengikuti tes pada seleksi ASN pada tahun 2024. Nunu Suryani menegaskan bahwa honorer yang mendapatkan kode P itu dinyatakan belum lulus dalam seleksi calon aparatur sipil negara 2023 sehingga harus mengikuti tes ulang pada rekrutmen P3K 2024. Prof. Nunu Suryani menyatakan bahwa dalam program 1 juta guru P3K saat ini yang tersisa tinggal 200 ribuan, padahal kuota yang diajukan Kementerian Pendidikan pada seleksi 2024 untuk guru non-ASN itu sebanyak 419.000 formasi, baik untuk instansi pusat maupun daerah. Oleh sebab itu, masih terbuka lebar dan kesempatan yang luas bagi para tenaga honorer yang mendapatkan kode P ini untuk bisa diangkat menjadi ASN P3K pada tahun ini. Nah, rekan-rekan, mereka kalah dalam perankingan atau formasinya tidak tersedia sehingga dinyatakan tidak lolos seleksi dan mendapat penempatan tugas sebagai P3K 2023. Orang nomor 1 di Dirjen GTK itu meminta para guru untuk kode P agar segera mempersiapkan diri sebaik mungkin agar para tenaga guru honorer tersebut dapat terakomodir pada seleksi P3K 2024. Pasalnya yang menjadi prioritas kata dia hanya mereka yang masuk P1 lulusan 2021, yang tersisa masih sebanyak 12 ribuan. Sementara itu terkait guru honorer yang sudah dinyatakan lulus pada seleksi P3K 2023, mereka saat ini tengah menyelesaikan penyusunan daftar riwayat hidup dan kemungkinan akan di SK-kan pada bulan Maret 2024. Nah, rekan-rekan, informasi yang menarik ternyata untuk kode P, Ibu Nunu sudah meminta agar mempersiapkan diri agar bisa terakomodir dan terangkat pada seleksi P3K 2024. Pasalnya yang mendapatkan prioritas P1 itu masih ada sebanyak 12 ribuan. Jadi untuk rekan-rekan tenaga honorer yang mendapatkan nilai passing grade, silakan mempersiapkan diri agar bisa mengikuti seleksi P3K 2024 ini maksud saya. Karena saat ini lulusan P1 juga masih tersisa 12 ribuan dan ini memang perlu dituntaskan oleh pemerintah. Informasi menarik yang kedua adalah terkait dengan rekan-rekan honorer yang
telah berhasil lulus, ternyata direncanakan pada bulan Maret 2024 surat SK pengangkatan itu sudah bisa diterbitkan khusus bagi para tenaga honorer yang telah lulus pada seleksi P3K 2023 yang lalu. Demikian informasi kali ini. Bagaimana tanggapannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.